Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Malam ini sangat senang sekali saya bisa kembali berjumpa dengan saudara sekalian. Nah, saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Malam hari ini saya beri judul materi saya adalah ungkapan kata kafir. Seperti kita ketahui bahwa di dalam kehidupan manusia, khususnya di negara dan bangsa Indonesia ini, sekarang marak sekali orang berteriak kafir. Apalagi pada waktu masa-masa menjelang pemilihan gubernur Jakarta. Kalau saudara melihat di tayangan ini, saudara-saudara, sangat mengerikan sekali. Karena ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan bahwa orang kafir itu darahnya layak untuk ditumpahkan. Di mana-mana kita sering melihat kata kafir. Bahkan, saudara-saudara, untuk bisa memenangkan pemilihan gubernur, mereka menggunakan cara-cara keagamaan. Padahal agama itu memberitakan hal-hal yang baik. Agama itu mengajarkan orang untuk mengasihi. Tetapi anehnya, mereka berseru-seru tidak boleh memilih pemimpin kafir. Kemudian yang lebih parah lagi, ada spanduk yang tertulis, pemakaman ini enggak nerima bangkai orang munafik atau pendukung dan pembela penista agama. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sehingga spanduk-spanduk yang seperti ini rupa-rupanya cukup mujarab, yaitu membuat orang takut. Wah, kalau saya memilih gubernur kafir, wah bisa-bisa kalau saya mati nggak ada yang doain. Ya udahlah, nggak usah pilih orang kafir. Jadi keadaannya semakin hari semakin memanas. Ini bukan pemilihan agama, tetapi pemilihan pemerintahan. Tetapi agama dibawa masuk ke dalamnya. Dan anehnya banyak orang-orang yang ketakutan untuk memilih Ahok, saudara. Sehingga seperti kita ketahui, akhirnya beliau ini kalah. Kemudian, saudara, apakah semua orang Islam itu menerima spanduk-spanduk yang seperti ini, yang bernuansa kekerasan? Ternyata tidak, saudara. Tidak semua orang Islam mereka setuju dengan pola kekerasan. Karena bagaimanapun juga, negara Indonesia ini didirikan oleh berbagai macam agama. Bukan hanya orang Islam saja yang ikut berjuang membawa negara ini masuk dalam kemerdekaan. Kristen, agama Buddha, Hindu, macam-macam. Mereka ikut berjuang. Tetapi dari kelompok kaum radikal, mereka tidak menganggap semua agama itu. Pokoknya yang namanya kafir harus diperangi. Nah sekarang, saudara-saudara, kalau kita melihat di spanduk yang ini, ternyata tidak semua orang Islam itu suka kekerasan. Buktinya ada spanduk yang mengatakan tolak kekerasan yang mengatasnamakan agama. Mereka ini adalah orang-orang Islam sendiri. Jadi tidak semua orang Islam itu suka dengan kekerasan. Nah coba kita akan renungkan, saudara-saudara. Apa jadinya apabila semua agama mengklaim dan berkata hal yang sama dengan alasan ikut memerdekakan. Ketika mereka berkata kafir, lalu agama yang lain berkata kamu juga kafir,
Nah, kalau ini tidak segera diantisipasi, negara ini akan terpecah-pecah menjadi beberapa bagian. Tetapi saya bersyukur bahwa ternyata di negara Indonesia ini masih banyak orang-orang yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Lalu, saudara-saudara, yang perlu kita sama-sama pelajari adalah kalau banyak orang yang berkata kafar, kafir, sebetulnya kafir itu apa sih? Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara apa sebetulnya istilah atau definisi kata kafir itu. Kalau kita pelajari, saudara-saudara, kata kafir itu ada dua definisi. Definisi yang pertama adalah orang yang tidak bertuhan atau ateis. Dan yang kedua, orang yang tidak menyembah Allah. Itu yang disebut kafir. Nah, sekarang dari dua kategori ini, lalu kategori yang mana yang akan kita pakai? Atau kategori mana yang akan dipakai di negara ini? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, jika kata kafir adalah orang yang tidak bertuhan atau ateis, berarti siapapun yang mengakui adanya Tuhan tidak bisa disebut sebagai kafir. Contoh misalnya saja, ini orang-orang Israel, mereka mengeluh-elukan lembu emas, dan lembu emas mereka anggap ini adalah Tuhan mereka. Kalau kita menggunakan kategori yang pertama, maka mereka ini tidak bisa disebut kafir. Sampai di sini paham, saudara? Karena mereka memiliki Tuhan, sekalipun itu lembu emas. Tapi mereka katakan, ini loh Tuhan saya. Andai kata definisi kafir itu adalah orang yang tidak bertuhan, berarti orang Israel tidak bisa disebut sebagai kafir ketika mereka menyembah kepada patung lembu emas. Kemudian yang kedua yaitu teknologi. Ada orang yang bertuhankan teknologi. Itu pun tidak bisa disebut sebagai kafir. Kalau kategori kafir adalah orang yang tidak bertuhan. Orang yang bertuhan itu berarti orang yang mengakui adanya satu kekuatan yang super dahsyat melebihi kekuatan manusia. Nah, itu adalah manusia yang bertuhan. Sekarang pertanyaannya, saudara masih bisa ikuti saya? Oke, sekarang kita lanjut ya. Apabila kata kafir adalah orang yang tidak bertuhan, berarti orang yang menyembah patung berhala itu tidak bisa disebut sebagai kafir, saudara. Nah, itu adalah definisi kafir yang pertama. Sekarang definisi kafir yang kedua. Definisi kafir yang kedua adalah orang yang tidak memiliki iman yang sama. Misalnya dari kelompok Islam radikal, mereka mengatakan, kamu tidak menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada Sang Pencipta yang bernama Allah, dan tidak mengucapkan kalimat syahadat, kamu adalah kafir. Itu kategori yang kedua. Ya. Nah, oleh karena itu, kata atau definisi kafir yang kedua adalah orang yang tidak memiliki iman yang sama. Berarti apa yang diucapkan oleh kelompok Islam radikal itu benar. Karena di luar kepercayaan mereka adalah kafir. Maksud sampai di sini sudah saudara?
Tetapi definisi ini juga berlaku untuk orang lain yang bisa mengkafirkan orang itu. Misalnya, dari kelompok Islam radikal mengatakan bahwa Kristen itu kafir karena tidak menyembah Allah dan tidak mengucapkan kalimat syahadat dan percaya kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau dia bisa berkata seperti itu untuk orang Kristen, maka jika orang Kristen menerapkan definisi yang sama, dia pun juga bisa berkata, kalau kamu tidak menyembah kepada dalam tanda petik karena milik Kristen itu Yesus Kristus, berarti dia juga kafir. Maksud saudara-saudara, saya pun juga bisa berkata, orang yang tidak menyembah Yahweh juga kafir. Kalau kita mengambil definisi yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekarang kita perlu bertanya, sebetulnya arti yang sesungguhnya kafir itu apa? Nah, kalau kita melihat kata kafir itu sebetulnya bukan bahasa Indonesia, tetapi kafir itu adalah bahasa Arab, saudara-saudara. Ya, jadi kata kafir itu berasal dari bahasa Arab yang ini, ya, al-kufro. Al-kufro itu artinya terhalang atau tertutup. Nah, itu asal mula kata kafir. Sedangkan kata kerja dari al-kufro itu kafar. Nah, orangnya disebut kafir. Sampai di sini bisa dipahami, saudara-saudara? Sedangkan jamaknya dari kata al-kufro, ini jamaknya, itu adalah kafaro. Dan orangnya disebut kafirim. Jadi kata kafir itu sendiri berasal dari bahasa Arab. Nah, kalau begitu, kalau kita mau jujur mengambil dari teks bahasa Arab, maka kata kafir adalah orang yang menutup diri. Itu kafir. Orang yang tidak bisa menerima kebenaran, itu kafir. Kalau kita mau menggunakan kata bahasa Arab al-kufro tadi. Sampai di sini paham, saudara? Jadi kata kafir adalah orang yang menutup diri dari kebenaran. Siapapun dia dan apapun agamanya. Jadi kalau kita mau jujur menggunakan bahasa Arab, orang Islam yang menutup kebenaran Al-Quran pun disebut kafir. Ketika saya memberitakan kebenaran kepada orang lain dan orang tidak bisa menerima, itu juga disebut kafir. Karena menutup, telinganya ditutup, saudara-saudara. Tidak mau tahu. Nah, kalau saya akan lebih cenderung mengambil teks aslinya, kata kafir itu. Jadi tidak bisa kita main tuding orang kamu kafir gini, nggak bisa, saudara. Kalau menggunakan dua kategori tadi, wah bisa perang Indonesia. Tetapi kalau kita mau menggunakan teks bahasa Arab yang sebenarnya, maka semua orang yang menutup diri dari kebenaran itulah kafir. Jadi misalnya saya memberitakan firman nih malam ini, tetapi saudara nggak mau dengar, mainan HP, malah Facebookan, itu berarti menutup diri, bukan? Nah, itu yang disebut dengan kafir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang yang menolak kebenaran, hatinya akan keras seperti batu. Sekarang coba, kalau saya mau jujur, saya tanya kepada pendeta-pendeta, kamu ngerti nggak sesembahan orang Israel itu siapa? Mereka pasti akan berkata namanya adalah Yahweh. Tetapi kenapa nama ini
justru disingkirkan. Dan ketika ada orang yang memberitakan, mereka tutup telinga. Nah, itu juga disebut kafir. Jadi, kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing. Terlepas dari orang mengkafirkan orang lain non-agama Islam disebut kafir, tetapi kita akan melihat dari kategori istilah kafir itu sendiri yang tertulis di dalam teks berbahasa Arab adalah orang yang menutup diri. Termasuk pendeta juga bisa disebut kafir, karena dia tidak mau tahu. Pokoknya piringnya aman, itu kafir namanya. Kebenaran tidak disampaikan kepada jemaat. Dan ini sangat berbahaya di hadapan Tuhan, saudara. Tadi pagi saya didatangi oleh dua orang pemuda, dan pemuda ini dari kepercayaan lain, dan dia datang ke sini karena dia tertarik dengan pengajaran saya yang saya unggah di YouTube. Mereka banyak bertanya dan saya terangkan itu perlahan-lahan, sampai kurang lebih 2 jam saya berbicara kepadanya. Dan rupa-rupanya anak muda ini sangat antusias sekali. Sampai saya katakan, coba kita mau bicara secara jujur, bahwa di dalam dunia kekristenan itu banyak hal yang menyimpang. Saya tunjukkan, coba kamu yang katanya sudah jadi orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, saya mau tanya, dia matinya hari apa? Dia bilang hari Jumat. Terus bangkitnya hari Minggu. Coba kamu hitung, sudah 3 hari 3 malam atau belum? Oh iya ya Pak. 1 ya toh? Nah, yang salah itu Yesua atau kitanya yang salah. Nah, dia mulai mikir manggut-manggut, saudara. Yang kedua, tanggal 25 Desember kamu merayakan Natal. Benarkah Yesua lahir tanggal 25 Desember? Saya kasih tahu, 25 Desember itu bulan Tefet. Nah, di bulan Tefet itu bulan yang sangat dingin sekali. Mungkinkah ada gembala-gembala yang menggembalakan domba di padang Efrata dalam keadaan dingin? Tidak mungkin. Terus dia bercerita bahwa, saya mau tanya, kalau Natal bagaimana? Iya Pak, ada 3 orang Majus. Stop. 3 orang Majus. 3 ya? Di mana ayatnya yang mengatakan orang Majus itu ada 3? Wah, kelabaan, saudara. Kalau kamu bisa menemukan orang Majus itu ada 3, saya bayar. Tapi kalau jenis persembahannya itu ada 3, nah itu benar. Lalu orang Majusnya berapa? Saya terangkan. Terus kapan Yesus lahir? Saya terangkan. Panjang lebar akhirnya, saudara. Tetapi dia mau membuka hati, mau membuka telinga. Nah, ini disebut kafir bukan? Bukan, karena dia mau buka diri, saudara. Jadi, kembali lagi ke istilah kafir. Ini sangat penting, saudara-saudara. Lalu sekarang, yang menjadi pertanyaan adalah, adakah di dalam kitab suci kita istilah kafir itu sendiri? Kalau saya pelajari, saudara, istilah kafir itu hanya ada di bahasa Arab saja. Di bahasa Indonesia sebetulnya tidak ada. Itu karena pengaruh dari bahasa Arab. Nah, lalu bagaimana dengan istilah kafir yang tertulis di dalam kitab Bemidbar pasal 23 ayat yang ke-9. Saya bacakan untuk saudara. Saya bacakan terjemahan Lai. Begini bunyinya. Sebab dari puncak gunung-gunung batu, aku melihat mereka,
dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Ada kata-kata bangsa-bangsa kafir. Tetapi kalau saya melihat dari teks berbahasa Ibrani, saudara-saudara, ternyata di sana dikatakan Kimeros Surim Erenu Umik Gabaot Aserenu Hen Am Lebadat Yiskon Ubak Goyim Lo Yit Hasab. Di situ ada kata Goyim. Goyim itu berasal dari kata goy. Goy itu artinya bangsa. Tetapi kalau dijamakkan bangsa-bangsa ditambahi akhiran im. Jadi goyim. Nah, di sini kata kafir itu sebetulnya adalah yang dimaksud goyim. Nah, di dalam terjemahan ILT tidak ada kata kafir. Saya akan bacakan di ILT. Karena dari puncak batu-batu cadas, aku melihatnya, dan dari bukit-bukit aku memandangnya. Sungguh suatu bangsa berdiam terpisah dan tidak mau bergabung di antara bangsa-bangsa. Titik. Jadi istilah kafir itu sebetulnya tidak ada di dalam teks kitab suci kita. Nah, saudara yang terkasih, jadi kalau kita melihat dari terjemahan lain, istilah kafir itu sama saja bangsa-bangsa di luar Yahudi itu disebut kafir. Kalau kita mengacu pada definisi kedua, di luar Yahudi kafir berarti kita kafir bukan? Kafir kita, saudara. Sampai di sini bisa dipahami? Kemudian yang berikutnya, kita membaca di dalam kitab Matai pasal 5 ayat 22. Di sini dikatakan, saya akan bacakan 5:22, ya, Matai atau Matius 5 ayat 22 dari terjemahan Lai. Ada kata kafir di situ. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, itu terjemahan lain. Ada kata kafir. Tetapi saudara-saudara, di dalam terjemahan ILT tidak ada kata kafir. Saya akan bacakan untuk saudara. Namun aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang menjadi marah tanpa sebab terhadap saudaranya, dia pantas berada dalam hukuman. Dan siapa yang berkata kepada saudaranya raka, jadi tidak ditulis kafir ya, ditulis raka. Dia pantas berada di hadapan Sanhedrin. Dan siapa yang berkata dungu, ia pantas berada di dalam neraka api. Nah, saudara yang terkasih, kafir yang ditulis oleh LAI itu di dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata raka. Saya cari tahu sebetulnya raka ini apa, saudara. Raka itu ternyata adalah suatu hardikan yang sangat keras dan kejam yang ditujukan kepada orang lain. Jadi kalau orang ngomong seperti ini, ya, nah ini nggak boleh. Ini yang harus dihadapkan kepada mahkamah agama atau Sanhedrin. Saudara bisa maksud ini tulisan-tulisan ini, ya. Ini saya pakai kode supaya nyaman lah kita bacanya ya. Terus saudara lihat ini kata-kata hujatan, kata-kata kasar. Jadi rupa-rupanya Yesua itu menghardik
orang yang kata-katanya itu tidak senonoh. Nah, coba kita perlu bertanya pada diri kita. Kalau kita ini marah pada orang lain, apakah kata-kata ini keluar atau tidak ini? Kalau kata-kata ini keluar, nah ini kita diperhadapkan kepada Mahkamah Agama. Jadi kalau begitu berarti, saudara, Yesua tidak senang apabila ada orang yang katanya rohani, tapi kata-katanya itu kasarnya minta ampun terhadap orang lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apa sih maksud dari Yesua yang tidak menyukai kata-kata ini, saudara? Mungkin kalau saya ngomong begini, saudara bisa saja menapis dengan berkata begini, loh, Yesua juga pernah kok ngomong kasar, bahkan ketika ada perempuan Sirofenesia yang anaknya sakit, dia mendatangi Yesua, dan Yesua berkata apa? Tidak patut memberi roti kepada anjing. Berarti kalau begitu kategori orang non-Yahudi itu adalah anjing, saudara. Orang non-Yahudi itu kafir. Jadi pada masa zaman Yesua ada di dunia ini, budaya orang Yahudi di pikiran mereka, orang di luar Yahudi itu bangsa kualitas kedua. Dan mereka adalah orang-orang yang dianggap anjing atau dianggap binatang-binatang haram. Tetapi saudara, rupa-rupanya zaman Yesua tidak terpengaruh di situ. Sekalipun Yesua mengatakan tidak patut memberi roti kepada anjing, itu sebetulnya hanya sekedar menguji hati perempuan Sirofenesia. Jadi ketika perempuan Sirofenesia ini minta tolong kepada Yesua, Yesua menguji hati mereka. Jajal tak uji dengan budaya orang Yahudi pada zaman itu. Tidak patut memberikan roti kepada anjing. Kira-kira kalau saudara diomongin kayak gitu tersinggung atau tidak? Tersinggung tidak? Pasti tersinggung. Apalagi yang ngomong ini umurnya 33 tahun. Dan dia ngomong pada seorang ibu lagi yang sudah punya anak. Bisa saja perempuan itu mengatakan, oh lah jebule tak kira Yesua itu orangnya ramah, jebule kok podo wae. Iya toh? Tetapi faktanya perempuan itu tidak begitu, saudara. Ketika Yesua berkata anjing, perempuan itu malah berkata, tapi kan anjing itu makan remah-remah dari meja roti tuannya. Wah, ini luar biasa, saudara. Jadi dengan kata lain, coro kasare, perempuan itu hendak berkata, aku nggak peduli kok Yesua. Kamu mau ngatain saya anjing kek, mau ngatain saya kucing kek, ngatain saya tikus kek, masa bodoh, pokoknya aku butuh anakku selamat. Dan itu tidak ada di hati orang Yahudi, saudara. Karena orang Yahudi merasa dirinya orang yang berkualitas, ketika disentil sedikit, wah, murup, saudara, koyo api. Orang lain dilecehkan semua, enggak dianggap, saudara. Tetapi perempuan itu diuji oleh Yesua, dan perempuan itu lulus, saudara. Jadi kalau ditanya apakah Yesua setuju dengan istilah ini, tidak. Dia bahkan sering memberikan ilustrasi dengan mengambil peran utamanya bukan orang Yahudi tetapi orang Samaria. Yang justru orang Samaria itu sering dilecehkan dan dihina. Jadi budaya orang Yahudi
pada zaman Yesua adalah non-Yahudi itu binatang. Makanya ketika Tuhan hendak menyelamatkan Kornelius, Petrus mendapatkan penglihatan. Ada kain putih, di dalamnya ada binatang-binatang haram. Betul ya saudara? Binatang-binatang haram. Lalu ada suara berkata, Petrus, makanlah. Lalu Petrus berkata, Tuhan, aku gak bisa makan binatang ini haram Tuhan. Lalu Tuhan berkata, apa yang tidak diharamkan Tuhan, jangan kamu mengharamkan. Nah, ungkapan ini salah pengertian, saudara. Sehingga orang Kristen menganggap, tuh kan yang ngomong Tuhan sendiri kan. Tapi ini bukan bicara makanan, saudara. Tapi ini bicara tentang bangsa-bangsa. Sehingga ketika itu akhirnya Petrus tahu bahwa ternyata Tuhan kirim Kornelius untuk bisa mendapatkan pertolongan. Karena Kornelius itu bukan orang Yahudi. Sampai di sini paham saudara-saudara? Jadi Yesua tidak memusuhi orang non-Yahudi. Bahkan kematiannya itu menyelamatkan bangsa-bangsa di luar Yahudi. Kenapa saudara dan saya kok bisa kumpul di tempat ini? Menyembah Bapak Yahweh. Kenapa? Karena melalui darah Yesua HaMasiah, kita yang kategorinya binatang, kita disejajarkan dengan orang Yahudi. Kita yang disebut bangsa KW2 dijadikan sama dengan bangsa Yahudi. Jadi kalau begitu saudara, kita perlu belajar dari apa yang Yesua ajarkan kepada kita, agar kita tidak mudah mengucapkan kata-kata yang kasar seperti ini. Ini plat mobil saja kata-katanya kasar semua saudara. Bisa dilihat gak dari situ? Bisa kan? Nah ini gak boleh. Jadi Yesua itu tidak setuju dengan kekerasan. Yesua tidak pernah mengangkat pedang. Bahkan Yesua tidak pernah membunuh manusia. Yesua bahkan dalam pengajarannya mengajarkan agar kita pengikut-pengikutnya itu mengasihi musuh-musuh kita. Ini kan yang saya katakan ajaran yang sangat sempurna sekali. Ajaran cinta kasih, saudara-saudara. Nah sekarang coba kita akan baca sejenak di dalam kitab Kolose pasal 3. Mari kita buka saudara-saudara kitab Kolose 3 ayat 8 sampai 14. Saya bacakan untuk saudara. Namun kamu juga sekarang. Kapan saudara? Sekarang, bukan besok, bukan lusa. Sekarang, buanglah semua ini. Yaitu apa? Kemarahan, kegeraman, kedengkian, fitnah, kata-kata kotor dari mulutmu. Kamu janganlah saling mendustai seorang terhadap yang lain. Setelah menanggalkan manusia lama bersama perbuatan-perbuatannya dan mengenakan yang baru yang senantiasa dibaharui dalam pengenalan menurut gambar Dia yang menciptakannya, di mana tidak ada lagi orang Yunani dan orang Yahudi, orang bersunat dan orang tidak bersunat, yang barbar, orang Skit, hamba yang merdeka, sebaliknya, HaMasiah segalanya dan dalam semuanya. Oleh karena itu, sebagai orang-orang pilihan Elohim yang kudus dan yang terkasih, kenakanlah hati penuh kemurahan,
kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, panjang sabar, sambil saling bertenggang rasa seorang terhadap yang lain, dan saling mengampunkan di antara mereka sendiri. Jika seseorang mempunyai persoalan terhadap seseorang, dan sebagaimana Hamasyah mengampunkan kepadamu, demikian jugalah kamu, dan di atas semua ini kasihlah yang menjadi pengikat kesempurnaan. Ini sebabnya ketika orang-orang teriak kafir, kita tidak melawan, saudara, karena ajaran dari Yesua. Paulus juga mengajarkan seperti ini. Sekarang saudara bayangkan kalau Yesua tidak mengajarkan hukum kasih. Ketika ada orang yang mengatakan kafir sama kita, ora usah akan reko sikat jebret, gelut sisan, saudara. Jadi apa negara ini? Lah kalau saya dulu yang modelnya kayak gitu, saudara. Ora usah akan reko sikat urusan nanti belakang. Tapi setelah saya mengenal Yesua, tidak bisa seperti itu. Kita harus pikir pakai otak. Kalau kita berbuat seperti itu dampaknya seperti apa? Makanya saya katakan, orang-orang yang percaya kepada Yesua Hamasyah dilarang keras menanggapi teriakan-teriakan kafir dengan membalas. Dilarang keras, saudara. Kita harus mendoakan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Makanya saya katakan ini, jadi apa negara ini? Kalau saling tiap-tiap agama punya prinsip sendiri-sendiri, waduh, bisa carut-marut negara kita, saudara. Nah, ini yang Yesus ajarkan kepada kita. Kemudian yang berikutnya, saudara. Di dalam kitab Galatia, pasal 2 ayat 14 dikatakan, tetapi ketika aku melihat bahwa mereka tidak berjalan sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Petrus di hadapan semua orang, jika engkau orang Yahudi hidup dengan cara hidup bangsa lain dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau memaksa orang-orang yang bukan Yahudi hidup menurut cara Yahudi? Nah, ini kalau saudara baca di terjemahan lain ada kata kafir, saudara. Tetapi di sini tidak ada kata kafir. Tetapi di sini dikatakan orang Yahudi sekalipun kalau hidupnya tidak menggunakan standar kebenaran firman, mereka tidak bisa disebut sebagai orang Yahudi yang murni. Mereka hidupnya sudah tercampur dengan bangsa lain. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, gaya hidup orang yang tidak mengenal Tuhan, itulah yang dilarang untuk diterapkan di dalam kehidupan kita. Jadi iman kepercayaan kita itu selalu menggunakan tolak ukur firman. Kita dilarang melakukan penyerangan terhadap orang lain. Tidak boleh sama sekali, saudara. Kalau kita dijali orang bagaimana? Ojo dibales. Ada polisi, ada tentara. Serahkan mereka, biarkan mereka yang menangani, saudara. Toh seperti kita juga masih percaya kok bahwa TNI dan Polri itu masih oke, masih eksis dan masih bisa melindungi negara ini dari serangan orang-orang yang berusaha untuk menggulingkan pemerintahan yang ada. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kata kafir di dalam kitab Galatia 2 ayat 14 menurut terjemahan LAI adalah perbuatan yang dilarang oleh firman Tuhan sekalipun dia orang Yahudi. Jadi orang Yahudi pun bisa disebut
kafir kalau dia tidak sesuai dengan firman. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, terlepas dari semua yang kata-kata yang menyakitkan hati itu, bagaimanakah sikap Yesua terhadap orang yang disebut kafir ini, yang suka menghina dan melecehkan orang? Coba kita baca di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayat 6. Saat kita membaca, kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah benar saya itu sudah ada pada jalur yang sesuai dengan firman, atau kita ikut-ikutan orang di luar sana? Matius 7 ayat 1 sampai 6. Janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Sebab dengan penghakiman yang kamu hakimkan, kamu akan dihakimi. Dan dengan ukuran yang kamu ukurkan kepadamu, juga akan diukurkan. Dan mengapa kamu melihat selumbar yang ada di mata saudaramu, tetapi tidak menyadari balok yang ada di matamu sendiri? Atau bagaimanakah kamu akan berkata kepada saudaramu, izinkanlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu, namun lihatlah ada balok di matamu? Hai munafik, keluarkanlah dahulu balok itu dari matamu, dan kemudian kamu akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Janganlah memberikan yang kudus kepada anjing, jangan pula melemparkan mutiara ke hadapan babi, agar tidak mereka menginjak-injak dengan kakinya, dan seraya berbalik mereka mencabik-cabik kamu. Saudara tahu selumbar itu apa? Siapa yang tahu selumbar itu apa? Apa? Selumbar itu susup. Saudara tahu susup? Kalau saudara pegang bambu, itu ada masuk itu itu susup. Nah, itu selumbar namanya. Nah, di sini ada gambar orang yang sedang mengolok orang lain, ya. Ini aib orang dilihat. Dia nggak tahu kalau aibnya sendiri besar. Ya. Kesian ada jenis manusia yang suka mencari kesalahan dan kelemahan orang, tetapi kekurangan sendiri tidak nampak. Siapa di sini yang suka cari-cari kesalahan orang? Angkat tangan. Ada, saudara-saudara? Dicari-cari. Misalnya, aku mau cari ini kesalahannya Darwoto di mana? Tak urek-urek kesalahannya dia. Jajal, tak bongkar. Saya bongkar keburukannya dia. Nggak taunya saya lebih buruk dari dia. Ngerti, saudara-saudara? Jadi Tuhan tidak ingin kita itu nuding-nuding menghakimi orang. Nah, kalau kita yang seperti itu, bisa nggak kita disebut kafir, saudara? Bisa. Jadi kalau saudara ingin tidak disebut orang kafir, jangan cari kesalahan orang, tapi lihat kesalahan diri sendiri. Dan saya katakan, saudara-saudara, tiap manusia itu berharga di hadapan Tuhan. Dan tiap-tiap manusia memiliki kelebihan masing-masing. Kadang orang goblok-gobloki orang lain, ya. Oh, kamu dasar goblok. Mungkin orang itu tidak sepandai dia dalam bidang tertentu. Tetapi di bidang yang lain, kita lebih goblok daripada orang itu. Paham tidak, saudara? Misalnya saya pandai dalam teologi, apakah saya juga pandai memasak? Tidak. Tapi saya pandai, saudara. Masak air, ya. Masak Indomie, tuh, ya. Terus masak apa lagi? Masak telur. Nah. Tapi saya tidak pandai memasak sepandai istri saya. Kalau saya pengen makan rendang, saya tinggal ngomong, Mam, bikinin rendang. Siang-siang jadi, saudara.
Lah kalau saya disuruh bikin rendang, bumbune mbuh apa ora ngerti, saudara. Berarti saya lebih goblok dari dia. Paham, saudara? Jadi nggak bisa mengatakan, oh aku lebih pinter. Iya, kowe pinter bidang apa? Tapi di sisi lain kamu goblok. Jadi jangan kita menghakimi orang. Kalau kita menghakimi orang, kita layak disebut kafir. Ya. Ini ajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita bersyukur, saudara-saudara, karena hidup di negara NKRI yang berdasarkan Pancasila. Hukuman itu masih manusiawi. Kalau dihukum, tujuannya adalah supaya bertobat. Koruptor kalau dihukum berapa tahun di Indonesia? Ayo, 9 tahun. Prakteknya cuma berapa? 2 tahun, out. Ya toh? Tapi coba sekarang koruptor diterapkan hukum agama. Potol kabeh tangane, saudara. Orang yang korupsi itu kalau hukum agama dibeginikan ini, potong tangannya, saudara. Pakai bendo, full gitu. Saudara mau lihat di YouTube ada tuh. Orang yang dipotong tangannya, dislogrong ini kasih gini ya. Apa namanya ini supaya nggak pendarahan kan? Diikat begini, potong tangannya, gedik ini pakai besi. Tuwer itu copot tangannya, saudara. Itu kalau korupsi, makanya kan kutung semua nih tangannya nih. Ya, kakinya juga putul semua ini. Ini hukuman di Somalia. Kalau mau diterapkan hukum agama, oh itu para pejabat banyak yang kutung tangannya, saudara. Begitu korupsi konangan divonis ketahuan KPK, divonis potong tangan jeder. Ketahuan lagi potong tangan jeder. Indonesia banyak orang yang nggak punya tangan. Kalau Indonesia diterapkan hukum agama, sing berjinah diapain? Rajam batu sampai mati. Ini ngeri sekali, saudara-saudara. Ya, makanya Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tidak saling menghakimi. Karena tiap-tiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, saudara. Saya pernah melihat orang berjinah di YouTube, saudara. Itu dihadapkan kepada kepala suku, diwudani, saudara. Tuarek, copot, saudara. Kalau mau lihat, silahkan. Saya punya videonya, tapi kurang baik kalau diputar di sini ya. Itu kepala sukunya perempuan, saudara. Pegang, sumbune cekel, tuarek, copot, saudara. Ngeri sekali. Makanya kita sebagai anak Tuhan, ya, itu kita mesti hati-hati, saudara. Kita belajar untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh kitab suci. Nah, sekarang satukan hati kita untuk berpegang pada prinsip NKRI harga mati. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 adalah falsafah negara kita tercinta dan menjadi junjungan hidup kita di negara yang luar biasa ini. Amin. Haleluya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, sekali lagi, jangan telinga kita itu panas. Kalau ada orang yang teriak-teriak, kamu kafir, kafir. Nggak usah panas, saudara. Tapi biarkan mereka teriak, kita doakan saja. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka sedang meneriaki diri sendiri. Karena menurut ajaran iman kita, orang yang menghakimi orang lain, ya apalagi menyangkut bangsa, wah itu sudah menghina Tuhan, saudara-saudara. Contoh misalnya ya, saya bisa menjadi orang keturunan Chinese, itu siapa sih yang meminta? Apakah saya yang meminta? Tidak. Orang menjadi keturunan Chinese, menjadi keturunan suku Jawa, keturunan suku Batak, keturunan suku apa saja yang ada di Indonesia ini, apakah itu di Sunda atau apa, itu ketentuan datangnya dari Tuhan, saudara. Manusia tidak perlu mengolok
bangsa lain atau suku yang lain. Tidak boleh. Karena itu sama saja kita melawan kodratnya Tuhan. Kita melawan ketentuan dari Tuhan. Kita melawan takdirnya Tuhan. Kalau saudara ditakdirkan menjadi orang Cina, ya sudah. Wambok kamu diolok-olok, dicaci maki seperti apa, kamu tidak akan pernah bisa mengubah dirimu menjadi suku yang lain. Karena itu ketentuan dari Tuhan, saudara-saudara. Dan saya sangat senang dengan lambang Garuda Pancasila. Kalau saudara melihat burung Garuda itu gini nih. Gagah banget kan? Kayak burung Raja Wali. Dan burung Garuda ini, saudara-saudara, ini termasuk burung buas. Dan burung Garuda itu bisa terbang tinggi sekali. Dan saya percaya negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan tetap dipertahankan dan Pancasila akan tetap sakti sampai selamanya. Kita doakan terus, saudara, agar jangan negara ini digoyang atau bahkan dilecehkan oleh orang-orang yang mau merusak NKRI. Dulu pernah ada PKI, ngaco belo itu PKI, saudara. Merusak negara ini dengan ideologinya yang gak jelas. Tetapi saya bersyukur PKI bisa dilibas dari bumi Indonesia. Sekarang sudah mulai bermunculan hal-hal yang buruk yang muncul di Indonesia. Ada yang bilang PKI bangkit lagi lah. Ada yang bilang negara ini akan dijadikan negara agama. Nggak bisa, saudara. Negara Indonesia, NKRI dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak bisa diganggu gugat dengan cara apapun. Beda dengan di Timur Tengah, saudara. Timur Tengah itu memang negara agama. Tapi kalau di Indonesia tidak bisa. Negara Indonesia adalah negara yang berdaulat dan memiliki standar hukum tersendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi yang terakhir saya bisa sampaikan kepada saudara adalah jangan kita saling menghina dan mengkafirkan orang lain agar kita tidak berada di dalam lingkaran kejahatan dunia. Coba kita baca sebagai ayat kita yang terakhir, 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5. Saya akan bacakan untuk saudara, lalu kita pertanyakan, betulkah kita ada persis seperti di dalam teks ini. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Dan ketahuilah ini, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sangat sukar. Terjemahan yang tepat itu sangat sukar. Karena manusia akan menjadi pecinta diri sendiri, pecinta uang, pembual, takabur, penghujat, tidak patuh pada orang tua, tidak tahu bersyukur, tidak kudus, tiada kasih sayang, tidak mau berdamai, penuduh, tiada kendali diri, ganas, benci akan kebaikan, pengkhianat, ceroboh, pongah atau angkuh, cinta akan kesenangan lebih daripada cinta akan Elohim, sambil mengenakan suatu bentuk kesalehan, tetapi telah memungkiri kuasanya. Dan apa saudara? Hindarilah hal-hal ini. Waktu terus berjalan. Kita harus sadar bahwa ini adalah akhir zaman. Waktu kedatangan Yeshua HaMashiach sudah sedemikian dekat. Dan kita tahu saudara, manusia ini menjadi alat setan yang sangat luar biasa. Baru-baru ini saudara, dunia ini dikejutkan
dengan munculnya orang-orang yang berkelakuan seperti zombie. Siapa yang pernah melihat, saudara-saudara, orang yang berkelakuan seperti zombie? Itu ngeri sekali, saudara ya. Yaitu orang dikasih narkoba jenis baru, namanya itu Flakka. Dan ini sedang menghebohkan Amerika. Orang yang mengkonsumsi itu menjadi kayak zombie, saudara. Orang dikejar, digigit, ada mobil ditabrak, pokoknya kelakuannya persis kayak zombie. Ya. Sayang videonya masih ada di HP saya, belum saya transfer. Kalau saya transfer, saudara bisa lihat bagaimana ngerinya mereka, saudara. Ini gerakan-gerakan akhir zaman. Dan kitab suci kenapa menganjurkan kita untuk tidak boleh memakai microchip. Banyak orang-orang bahkan pendeta yang juga mengatakan, oh microchip dipakai nggak apa-apa, itu demi kebaikan. Kalau jantungnya terganggu, saudara akan ditelepon oleh rumah sakit. Nanti juga saudara bisa jual beli, kalau pakai microchip nggak apa-apa. Ada lagi yang berkata, pakai saja, yang penting kita tidak teraniaya. Nanti kalau sudah itu microchipnya dilepas. Pertanyaannya, siapa yang wani ngelepas microchip, saudara? Pergi ke dokter. Dokter akan telepon polisi. Pak, ini ada orang yang mau buka microchip. Tolong Bapak ke sini. Dicopot, saudara, ditangkap. Tetapi yang lebih mengerikan adalah dengan orang memakai microchip, otak mereka akan dikendalikan oleh kelompok di Illuminati. Dan saudara akan menjadi seperti zombie. Itu sangat mengerikan, saudara. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, dunia keadaannya sudah carut-marut. Indonesia pun juga seperti itu. Mulai banyak orang dari kelompok radikal yang mengatakan, bunuh orang-orang kafir. Tetapi kita berbeda. Kalau kita tahu itu orang kafir, doakan supaya dia bertobat. Ya toh? Bukan malah dibunuh lah, kapan leh bertobat yang dibunuh, saudara. Nah, inilah perbedaan ajaran kita dengan yang lain. Oleh sebab itu, malam hari ini kita perlu berdoa untuk negara Indonesia tercinta ini, agar supaya negara ini tetap aman, tentram, damai sejahtera. Kita bisa menyembah, memuliakan Bapa Yahweh dengan bebas, dan bukan cuman itu saja, tetapi kita bisa mempertahankan iman kita sampai pada titik nafas yang penghabisan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.